akhir Oktober itu ternyata yang kelompok kedua, gelombang 2. J. Yang tatap muka yang artinya kita kelompok awal, Kak. Ya. Pertama kali kita. Ya memang kalau informasinya nanti menunggu dari dinas saja lah. Bagaimana apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Nanti kan kita saling komunikasi di grup saja, Kak. Jadi hingga kakak-kakak itu bisa tugasnya bisa jalan, tapi di sekolahan juga bisa berjalan juga dengan surat tugas dari masing-masing. Kalau dari TKSD itu kan dari Dinas Pendidikan Kota, tapi nanti kalau SMA, SMK itu kan nanti dari Capdin biasanya. Ya, Kak Parti. Yeah. Ini sudah 13 lebih 17. Oke, siap Kak ya. Kita mulai ya Kak ya. Mulai ya. Terima kasih Kak Agus dan kakak semuanya, selamat bergabung. Ya mohon dibantu yang belum masuk, nanti silakan sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam bajikan, rahayu untuk kita semua ya kakak-kakak. Jadi semoga kita dalam kondisi kesibukan apapun, ini kita tetap komitmen dengan apa yang kita tuliskan berada di profesi kita sebagai guru PJUK, karena itu kemanfaatannya bukan pada diri kita sendiri, tetapi yang terpenting adalah nantinya itu akan bermanfaat buat anak didik kita yang pasti itu Kak, buat anak didik kita di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Kakak, pada hari ini kita awali dengan doa. Kami mohon Kak Agus bisa memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Kak Agus. Baik Kak Parti, kalau boleh saya bisa menunjuk teman-teman atau kakak-kakak yang lain begitu. Boleh, monggo Kak, silakan Kak. Silakan Kak Dwi Handayani. Iya Kak. Ya, minta tolong pimpin doa ya. Monggo awali dengan doa. Doa Ya, makasih Kak Dwi. Saya kembalikan ke Kak Parti. Silakan Kak Parti. Terima kasih Kak Agus, terima kasih Kak Dwi yang sudah memimpin doa. Semoga perjalanan kita di hari ini tetap diberikan kelancaran, terutama kesehatan ya Kak ya. Karena tidak seperti biasanya ya Kak, karena ketika kakak-kakak itu biasanya ngajar, kemudian aktivitas seperti biasanya, tetapi ini kakak-kakak semuanya harus menjalankan satu program, di mana programnya tidak hanya sehari 2 hari, tetapi 3 bulan Kak, sampai nanti ada penutupan terakhir dan seterusnya. Jadi program ini saya akan mendampingi itu nanti sampai ke selesainya kakak semuanya. Kemudian kakak-kakak kita awali dengan doa tadi, dengan perjalanan semoga kita diberikan kelancaran dan kakak semuanya dalam kondisi sehat, sukses selalu kakak semuanya. Kita sampaikan kakak, kita ulangi kesepakatan kita bersama.
kakak bisa menyalakan kamera, kemudian matikan mikrofon, hadir seutuhnya ya kak ya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand ketika kakak mau menyampaikan pendapat, ide, kemudian bertanya. Dan yang paling penting juga ini kak kaitannya dengan gangguan teknis adalah hal wajar ketika kita proses kegiatan dengan daring ya kak atau virtual. Kemudian kakak untuk tujuan pada sesi kita kali ini sudah mulai masuk ke spesifik ke mata pelajaran yang kita ampu kak. Jadi kakak nanti atau peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara kak. Itu yang pertama. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Setelah memahami kurikulum PJOK, kakak-kakak nanti juga peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan adequate design kan. Jadi nanti kak akan kita bersama-sama, tujuan kita kali ini ada 3, dan tentunya saya yakin kakak sudah membaca yang ada di modul 1.5 sampai dikuatkan pemahaman pada hari ini. Kakak, agenda pada hari ini kita adalah yang pertama backward design kak, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga itu pemikiran Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka kak. Jadi bagaimana nanti kita ada backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Kemudian kak, aktivitas kita yang pertama backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK kak. Nah, dalam backward design ini kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan kita bersama-sama berkaitan dengan pengembangan kurikulum PJOK kak. Jadi menurut kakak itu kaitannya dengan backward design ini, yang pertama kak, silakan kakak-kakak menuliskan di live chat kak, selama ini kakak-kakak pemahaman kaitannya dengan kurikulum PJOK itu skalanya di angka berapa kak? Saya ulangi ya kak ya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman ibu bapak atau kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan dituliskan di live chat kak. Kak Rizky 8. Kemudian Kak Agus 8. Silakan kak, yang lain bisa dituliskan. Tidak ada jawaban benar salah ya kak ya. Ini semuanya pokoknya berkaitan dengan selama ini kita menjalankan atau mengajar atau menjadi profesi kita di guru PJOK itu berapa kira-kira. Kemudian Kak Fani 8, Kak Helmi Faisal Huda 7,8. Ya. Silakan kakak yang lain bisa menuliskan di sana ya kak. Jadi kaitannya dengan kakak-kakak yang selama ini menjadi, saya yakin menjadi guru yang dirindukan para muridnya, sehingga kakak akan memahami bagaimana pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK yang sudah dijalankan. Kemudian kak yang berikutnya ini nanti berkaitan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak kak. Jadi apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan, ini saya beri kesempatan, boleh menyampaikan pendapat secara langsung, ataupun kakak-kakak bisa menuliskan di live chat. Ya. Jadi kakak-kakak sudah menuliskan tadi skala 1 sampai 10, kemudian kakak-kakak bisa menuliskan
apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah, ataupun kakak dari tujuan yang ada di sini boleh menyampaikan pendapat, ya, bisa menyampaikan pendapat. Kemudian selain itu juga menjawab di kolom chat. Silakan Kak. Boleh ada yang langsung menyampaikan pendapat Kak? Tentunya dengan raise hand dulu ya Kak ya. Silakan Kak. Apa ini ya? Bentar Kak. Yang raise hand tadi siapa ya Kak? Ada yang raise hand? Kak Rizky tadi raise hand enggak? Atau Kak Rinaldi? Silakan Kak Agus. Ya, Kak Parti mencoba ya. Jika Apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Yang pertama tujuannya tentunya pemenuhan dari peraturan pemerintah khususnya Permendikbud berkenaan dengan muatan pembelajaran di sekolah. Ada salah satu pelajaran yang namanya PJOK. Kemudian yang kedua tentunya adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri anak-anak, baik potensi secara kognitif, efektif, dan psikomotorik. Jadi itu yang menurut saya mengapa PJOK itu ada di dalam sekolah. Itu Kak Parti, terima kasih. terima kasih Kak Agus, berikan penghargaan yang luar biasa buat Kak Agus ya kakak semuanya. Kak Agus menyampaikan yang pertama adalah menjelaskan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi ya Kak ya. Jadi mulai Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud. Kemudian Kak Agus juga menyampaikan dalam pengembangan PJOK itu ada ranah kognitif, kemudian psikomotorik dan afektif. Oke, terima kasih Kak Agus. Kemudian yang di live chat saya bacakan. Yang pertama dari Kak Rizky, mengembangkan potensi anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Oke, terima kasih Kak Rizky. Kemudian ini Kak Dwi Handayani masih melanjutkan tadi 7,5 itu kaitannya dengan skala pemahaman di kurikulum PJOK. Kemudian juga Kak Dwi Handayani mengembangkan tingkat kebugaran serta fisik peserta didik. Oke, Kak. Dan berikutnya dari Kak Fani ini. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, terima kasih Kak Fani. Dan silakan kakak yang lain yang belum menyampaikan bisa menyampaikan di kolom chat. Selain Kak Agus, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan, dipersilahkan Kak. Atau kita, silakan Kak yang mau menyampaikan dari ini Kak Rizky, silakan Kak Rizky.
Kak Rizky. Yang Kak Agustri. Ada Kak Agustri? Masih nulis. Oke, kalau masih nulis. Kemudian saya minta tolong dari Kak Dwi, Kak Hadi sudah masuk belum ya? Oke, Kak Agus bisa sharing dengan temannya yang lain, Kak. Sambil menunggu yang ada di live chat. Kak Agus. Oke, terima kasih dari Kak siapa ini yang sudah menuliskan di live chat juga, di Kak Hilmi. Kak Hilmi menuliskan tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolahan adalah mengembangkan dan meningkatkan 8 komponen kebugaran yang terarah. Jadi 8 komponen atau 8 unsur kebugaran yang terarah, terukur, berkelompok, dan menyenangkan. Oke, ini dari Kak Hilmi. Oke. Terima kasih Kak Hilmi. Jadi sudah dituliskan di website dan monggo Kak Rizky, silakan Kak Rizky. Kak Rizky yang raise hand, silakan Kak Rizky. Maaf Kak, kepencet. Saya pakai HP soalnya. Iya Kak. Kepencet ya, terima kasih Kak. Selamat. Sudah menuliskan ya Kak ya tadi Kak Rizky ya. Ini Kak Rizky mengembangkan. Iya Pak. Ya, sudah menuliskan tadi ya, mengembangkan potensi anak secara keseluruhan baik fisik, mental, sosial, emosional, dan moral. Oke, terima kasih kakak-kakak yang ini saya lanjutkan. Sudah banyak yang menuliskan, silakan kakak bisa menuliskan berikutnya. Kita lanjutkan Kak, yang berikutnya. Ini, jadi tujuan dari menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka Kak 2024, tujuan diadakannya atau pembelajaran yang berlangsung di PJOK itu tujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Yang pertama Kak, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh keyakinan diri ya Kak ya, kemudian kompetensi dan kreativitas. Ini yang tujuannya Kak. Kemudian membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Mereka dalam hal ini adalah siswa kita ya Kak. Jadi membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, Kak, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat,
menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, ini Kak tujuan dari pembelajaran PJOK yang berdasarkan capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka di 2024 Kak. Kemudian Kak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut ini Kak. Kita diskusi, silakan nanti ditulis di kolom chat atau raise hand Kak ya, untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semuanya. Jadi ada yang menuliskan di kolom chat, kemudian silakan kakak-kakak ada yang perwakilan menyampaikan melalui langsung disampaikan Kak. Jadi selain raise hand juga bisa disampaikan secara langsung. Ini Kak, terlepas dari kurikulum apapun Kak, apakah selama ini kakak-kakak atau ibu bapak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan Kak? Jadi terlepas dari kurikulum apapun, jadi kalau tadi kan di kurikulum tujuannya masih berdasarkan capaian kurikulum Merdeka Kak ya di 2024 tadi di atas di awal ada 4 Kak tujuannya. Nah sekarang terlepas dari kurikulum apapun Kak ya, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan ya. Pelajaran kita tentunya kan PJOK Kak, jadi apa sih tujuannya? Silakan Kak dituliskan di live chat, atau kalau sudah siap nanti kakak bisa menyampaikan secara langsung ya, atau nanti Kak Agus juga bisa minta bantuan, minta tolong ke yang lain dari yang selain menyampaikan di live chat juga bisa menyampaikan di secara langsung melalui tatap maya ini Kak. Silakan Kak dituliskan atau ada yang menyampaikan pendapat, dipersilahkan Kak. Silakan Kak, yang sudah selesai menuliskan, kemudian ada yang mau disampaikan. Oke, sudah banyak, sudah ada yang masuk, yang sudah menuliskan dari live chat yang ada. Dan nanti Kak Agus bisa minta tolong dibacakan ya Kak, yang sudah masuk ya Kak ya, atau kakak yang lain bisa.
Kemudian sambil saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Kak. Nah, dari konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Jadi nanti dihubungkan, Kak. Jadi kakak-kakak tadi menyampaikan tujuan yang pertama tadi ini, terlepas dari kurikulum apapun, Kak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Kemudian kaitannya kurikulum merdeka, dalam konteks kurikulum merdeka, Kak, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Di setelah kakak-kakak mendapatkan beberapa modul yang ada di LMS, kakak-kakak kan awal itu kaitannya dengan paradigma guru PJOK dan refleksi, Kak. Silakan, Kak. Oh, masuk ya. Kemudian asset based thinking, kemudian pembelajaran yang berpihak pada murid, dalam hal ini adalah anak-anaknya pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian minggu kemarin itu kaitan dengan isu-isu dalam PJOK, dan sekarang pengembangan kurikulum PJOK, Kak. Nah, dalam hal ini saya ulangi, terlepas dari kurikulum apapun, Kak, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan, Kak? Setelah itu, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai, Kak? Ini silakan dituliskan di live chat ataupun bisa menyampaikan secara langsung. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Bahtiar ini ya. Ya, mohon maaf Kak Pardi, hari ini baru bisa bergabung karena tadi habis kegiatan lomba pramuka di Mangkang. Oh, ini sedikit nyambung yang menjadi tugas tadi yang disampaikan Kak Pardi. Ini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya bisa tercapai, Kak, sepanjang materi-materi yang disajikan kepada anak-anak ini kita modifikasi dengan berbagai inovasi dan kreativitas kita sebagai pendidik, agar siswa didik ini tidak merasa jenuh dan selalu menantikan yang namanya PJOK. Jadi menurut saya umur itu sudah tercapai. Ini buktinya dalam sekolah-sekolah sudah banyak yang melaksanakan P5-nya di setiap 1 bulannya atau 3 bulannya atau 6 bulannya. Ini justru menunjukkan pada kita bahwa Umar sudah tercapai dengan kreativitas kita, dengan inovasi kita, dengan modifikasi pembelajaran kita yang kita sampaikan kepada siswa didik ini. Outputnya siswa didik ini konteks dalam PJOK menurut saya anak-anak sudah bisa atau mempraktekkan pembelajaran-pembelajaran yang kita harapkan. Seperti contoh permainan bola basket. Kalau dulu yang kita ajarkan peraturannya, perwasitannya. Sebelum kita main, anak-anak sudah tahu. Tapi dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita berikan sebuah tempat untuk mereka untuk melakukan awalan dulu mereka bermain. Di situ kita sisipkan peraturan-peraturannya sehingga mereka akan mudah dalam mengikuti pembelajaran basket. Misal seperti itu. Kalau dulu yang saya rasakan dulu pada saat saya sekolah di bangku SD, SMP ya, bukan SD ya, SMP, itu sebelum masuk ke permainan itu terkadang kita diberikan
pembelajaran perwasitaan dulu supaya nanti anak-anak pada saat main sudah tahu. Tetapi di kurikulum Merdeka ini menurut saya dengan modifikasi yang diberikan oleh guru itu ya memberikan kesempatan anak untuk bermain secara otodidak. Apa yang mereka kuasai terlebih dahulu. Baru nanti kita sisipkan. Sisipkan itu tidak semua. Sedikit-sedikit peraturannya. Nah, kamu kalau memegang bola, habis dribbling, ya segera dipassing atau di shoot. Kalau kamu dribbling lagi, itu namanya traveling. Ada pelanggarannya. Nah, menurut saya seperti itu, Kak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan penghargaan yang luar biasa ya buat Kak Bahtiar. Langsung memberikan satu pandangan yang luar biasa. Yang pertama, apakah dalam konteks kurikulum Merdeka tujuan-tujuan bisa tercapai yang berkaitan dengan di awal tadi ya Kak ya, ini terlepas dari film apapun selama ini tujuannya di PJOK sudah diberikan contoh juga dengan Kak Bahtiar tadi bisa tercapai Kak, bahkan sudah tercapai semuanya ini dari Kak Bahtiar dengan kreativitas ya, dari kreativitas Ibu Bapak Guru, modifikasi dari materi-materi yang diajarkan kepada anak didik sudah tercapai ya Kak ya. Oke Kak Pati, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari teman-teman, barangkali ada yang jauh lebih lebih melengkapi semuanya apa yang sudah saya sampaikan. Monggo Kak Pati. Selanjutnya terima kasih Kak, luar biasa. Kemudian outputnya dalam praktik baik sudah banyak sesuai harapan apa yang dicanangkan dalam konteks kurikulum Merdeka. Tadi Kak Bahtiar berikan contoh bola basket. Jadi kalau dulu ya mungkin tidak hanya Kak Bahtiar, ya mungkin banyak kakak-kakak yang lain juga mungkin merasakan ya di masanya kan hampir ya selisihnya kan tidak jauh-jauh amat lah. Ya. Karena kan banyak memang yang jauh. Banyak yang jauh, iya. Kak. Banyak yang jauh. Ya mungkin saya masih CBSA, Kak. sama kalau CBSA juga CBSA ya. Ya, saya masih kurikulum CBSA. Jadi gurunya yang lebih aktif. Ya. Anak harus diam. Nah, jadi pada saat itu guru itu berpusat pada guru semua ya. Pembelajaran yang berpusat pada guru semua. Teaching of learning. Ya ini Kak Bahtiar juga memberikan pengalaman CBSA ini ya. Saya juga mungkin merasakan itu bersama-sama. Jadi waktu itu memang yang kita rasakan itu guru center kayak menjadi center di dalam pembelajaran itu. Jadi semuanya adalah sumber ilmunya ya guru begitu. Tapi sekarang nggak bisa ya Kak ya kaitannya dengan hal tersebut karena tadi dicontohkan kalau dulu peraturan bola basket mau main ya peraturannya dulu ya harus betul Kak. Itu saya rasakan juga ya. Kemudian dari peraturan yang ada itu kalau sekarang kan dari Kak Bahtiar tadi menyampaikan bahwa awalannya itu kita tidak diberikan langsung ke peraturan, tetapi melalui awalan bermain dulu, mungkin dari teknik-teknik sederhananya, baru dimasukkan peraturan-peraturan itu pun tidak langsung semuanya ya Kak ya. Ya, tapi mulai sedikit demi sedikit sehingga nanti anak-anak itu secara tidak langsung akan paham. Ya. Ya, terima kasih Kak Bahtiar, luar biasa. Dan silakan Kak Bahtiar, Kak Agus, mohon bisa dibacakan Kak Agus yang di live chat Kak. Ya Kak, dari jawabannya Mas Rasid. Mencapai kurikulum Merdeka. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran penggunaan teknologi, kolaborasi dengan komunitas guru olahraga. Kemudian dari saya sendiri, dalam konteks kurikulum Merdeka, tujuan-tujuan pembelajaran semestinya bisa tercapai.
karena pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Kemudian dari Kak Helmi bisa tercapai dengan P5 di setiap sekolahan yang berpusat pada siswa. Ini Kak Pardi yang ada di chat dari kakak-kakak yang telah menulis di chat. Terima kasih Kak Agus, luar biasa Kak Agus yang sudah menyampaikan dari apa yang dirasakan Kak Agus termasuk dari teman-teman semuanya. Kita bungkus ya Kak ya, ini sudah tercapai ya intinya dari konteks kurikulum merdeka ya Kak. Oke. Oke, kita bungkus dan kita lanjutkan Kak. Nah sekarang ini Kak, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran Kak. Jadi ada tujuan umum. Itu sangat penting Kak, berkaitan dengan sebagai acuan memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP ya Kak. CP itu apakah siapa yang capaian pembelajaran? Oke, berarti CP capaian pembelajaran. Dan mempersilahkan guru dalam satuan pendidikan untuk menurunkan lagi ke dalam TP Kak. TP? Apakah TP Kak? Tahu. Itu tujuan Pembelajaran. tujuan pembelajaran. Nah ini memahami umum penting sebagai acuan dalam muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP. Nah ini kemarin sudah saya share ya Kak ya, yang 2024 ya. Sudah Kak Pardi. Sudah ya, dari TK, SD, SMP, SMA, SMA sudah semuanya saya share. Itu sudah saya share dalam arti ini Kak. Kalau kakak-kakak itu membaca yang pertama itu kan halamannya ada 2000 berapa begitu ya Kak. Kemudian karena 2000 berapa itu kan semua mata pelajaran Kak. Tapi kalau yang bawah-bawah itu per bagian Kak. Itu saya istilahnya saya berusaha membagi sesuai dengan levelnya Kak. Jadi kakak-kakak nanti tidak kesulitan mencari yang ada di sana di tahun 2024 Kak. Kita lanjutkan Kak. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran Kak? Karena seringkali pengajaran langsung itu fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Silakan Kak. Ini taruh tadi kan konteksnya, sekarang bagaimana memastikan agar pengajaran kita itu yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran Kak. Karena seringkali kita itu dalam pengajaran fokus pada materi Kak, atau aktivitas yang harus dilakukan. Silakan Kakak bisa menyampaikan pendapatnya ataupun bisa memberikan di live chat. Silakan. Terus silakan kakak-kakak bisa berbagi. Dari Kak Batian sudah, Kak Agus sudah, saya minta tolong Kak Dwi Handayani Kak. Silakan Kak Dwi Handayani. Kak Dwi kelihatannya sudah tidak ada itu Kak. Sinyal barangkali. Oh sinyal. Oh berarti sinyalnya ya mungkin terlempar Kak ya. Ya semoga cepat bergabung lagi. Yang ada siapa ya Kak yang ada silakan di anu Kak. Di Kak Dwi tadi sudah. Kak Rashid atau Kak Rizky tadi masih perjalanan ya. Kak Rashid Kak.
Ini Kak Bahtiar lagi, ini Kak Bahtiar mau dibuka. Silakan Kak Bahtiar. Masih mute Kak. Kak Bahtiar masih mute. Oke, maaf Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar sesuai dengan TP? Menurut saya untuk soal yang ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pembelajaran yang kita sampaikan kepada anak itu tidak harus fokus dengan satu TP dulu. Artinya pengembangan ini harus perlu modifikasi dan inovasi serta kreativitas guru yang mengarah pada pembelajaran inti. Misalkan pembelajaran basket, bisa saja kita berikan pembelajaran bola tangan dulu. Di situ pembelajaran bola tangan juga materi-materi itu sedikit mengarah pada pembelajaran basket. Semisal lagi pada pembelajaran bola voli, tidak harus pada servis dulu atau passing dulu. Kita modifikasi dengan pemberian materi lempar bola. Ya, seperti dulu pada saat kita kuliah, lempar bola, passing. Passing itu sudah mendekati ke lempar bola. Kemudian lemparan bola yang diarahkan ke net, ya, melewati net, itu juga bagian dari kreativitas guru memberikan pembelajaran pada siswa. Dari sini kita bisa melihat secara langsung, secara detail bahwa anak-anak yang mampu Kak. itu nanti akan terlihat dengan modifikasi yang kita buat, yang kita berikan pada anak ini akan terlihat. Jadi karena memang autodidak mereka yang mereka miliki itu bisa kita jadikan sebuah ilmu baru untuk teman-temannya. Jadi di sini peran seorang guru sangat dibutuhkan sekali sehingga materi yang kita jadikan materi inti melalui modifikasi dan kreativitas guru itu bisa tercapai sesuai apa yang kita harapkan sebagai guru PJU. Itu mungkin dari saya, Kak Padi, barangkali nanti dari teman-teman akan melengkapi dan jauh lebih bagus lagi untuk pengemasan kalimatnya. Barangkali saya mungkin kurang tepat karena ini juga masih membuat soal juga. Terima kasih Pak Ardi. Ya, terima kasih Kak Bahtiar, ini di Sambi ternyata masih luar biasa. Di Sambi sana sini tapi semuanya bisa jalan ya Kak ya. Terima kasih Kak Bahtiar. Kita bungkus ya Kak ya. Dari Kak Bahtiar tadi bertahap sudah luar biasa, kemudian dicontohkan kita tidak langsung latihan dengan basket, tetapi mungkin dengan bola tangan dulu. Jadi tahapan-tahapannya dari yang sederhana lah gitu ya Kak. Kemudian kalau mau latihan volley tidak langsung passing, tapi mungkin dengan lempar tangkap bola dulu. Jadi nah dalam hal ini pentahapan yang ada di sana yang dilakukan, proses yang sudah dilakukan Pak Bahtiar ini sudah bisa mewakili semuanya Kak ya. Dan peran guru ini sangat penting dan sangat perlu berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan modifikasi, bagaimana kreativitas dari guru tersebut. Terima kasih Kak Bahtiar dan kita berikan aplaus penghargaan yang luar biasa. Kita lanjutkan Kak, langsung saja bahwa dalam proses berbuat desain dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap Kak nanti Kak. Jadi kita mempunyai 3 tahap dalam proses backward design. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian menentukan metode penilaian, kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran Kak.
Berikutnya Kak, pesan kunci Kak, pesan kuncinya, kata kuncinya bahwa backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran kemarin sudah saya bagikan dan silakan kakak nanti bisa di breakdown, bisa diturunkan. Backward design ini juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Nah, ini Kak, backward design ini nanti dalam perencanaan kakak-kakak nanti itu bisa membantu kita Kak dalam menyelaraskan tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya Kak. Jadi ada 3 juga Kak ya. Jadi pesan kuncinya adalah bahwa di dalam proses backward design ini merupakan proses sistematis Kak yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan pencapaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi CP kemarin kan sudah saya bagi di 2024. Kemudian backward design ini Kak itu sangat membantu Kak nanti di dalam keselarasan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya Kak. Berikutnya Kak, aktivitas kedua Kak ya, ini kita nanti aktivitas 1 sudah selesai Kak. Ada 3 aktivitas Kak kita. Nah, kakak-kakak silahkan disiapkan kakak-kakak di live chat bisa, atau mau disampaikan juga bisa Kak. Ya. Yang pertama Kak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas menguasai keterampilan. Oh, dulu memang dodolan es kok. Wanase kok. Benar salah Kak? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah Kak ini Kak? Silahkan dituliskan di live chat boleh, atau mau menyampaikan juga dipersilakan. Saya ulangi ya Kak, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah ini benar atau salah Kak? Manakah yang benar definisi di bawah ini Kak? Ya. Berikutnya, nah ini salah ya Kak ya. Berikutnya Kak, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum Kak. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum Kak. Kira-kira buku teks peserta didik yang kakak pakai, yang ada itu, apakah bisa dikatakan sebuah kurikulum Kak? Di live chat boleh, atau mau disampaikan silahkan Kak. Kira-kira apa Kak ini Kak? Ye, Kak Praba selamat bergabung ye. Jadi terpental ya Kak ya. Kak Agus atau Kak Praba yang baru masuk silahkan bisa mencoba menjawab ini. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah Kak? Di live chat aja enggak apa-apa. Next ya Kak. Lanjut. Oke. Bagian dari pengembangan kurikulum. Oke Kak. Jawabannya adalah, nah salah ya Kak ya. Kemudian yang berikutnya Kak. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah ini menurut saya semuanya ini gampang nih. Kurikulum itu adalah suatu standar Kak. Hampir semua mata pelajaran untuk mengetahui apakah peserta didik yang harus belajar itu meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap Kak.
kognitif, afektif maupun psikomotor. Ini biasanya disebut juga seperti itu bullying. Jadi kurikulum ini Kak, dalam PJUK khususnya, tapi ini kurikulum itu semua mapel bisa ya, adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap Kak. Betul, oke, jawaban dari Kak Agus. Oke, betul ya Kak ya. Kita lanjutkan Kak, berikutnya Kak. Ya, komponen dari kurikulum Kak. Jadi kurikulum itu pada satuan pendidikan kurikulum merdeka, ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, kurikulum satuan pendidikan Kak. Ya. Jadi di dalam aktivitas 3 ini Kak, bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu dan komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksana kurikulum merdeka yang melaksanakan kan satuan pendidikan atau sekolah Kak. Itu ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, dan kurikulum satuan pendidikan itu sendiri Kak. Nah ini diambil dari komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik dari satuan pendidikan, ya. Kemudian visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tentunya itu akan berbeda-beda. Ya, karakteristik satuan pendidikan atau sekolah itu juga berbeda-beda karena wilayahnya juga berbeda. Visi, misinya juga berbeda, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran itu sendiri Kak. Ini diambilkan dari sumber Mendikbudristek tahun 2022 Kak. Page 72. Berikutnya Kak. Mengapa kurikulum operasional itu berbeda dengan antar satuan pendidikan? Nah, ini agar bermakna, Kak. Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini seperti itu, Kak. Ini bisa menjadi kabar gembira buat Ibu Bapak semuanya untuk menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Artinya Kak, jadi dalam proses pengembangannya nanti kakak-kakak dalam membuat itu disesuaikan dengan kultur gerak yang ada di sekolah kakak-kakak. Di lingkungan sekolah kakak itu berbeda-beda antara sekolah satu dengan yang lain. Karena tempat tinggalnya anak-anak atau peserta didik kita atau murid kita itu tentunya berbeda-beda Kak. Dan di masyarakat atau di wilayah tersebut mempunyai dengan kultur dan karakteristik berbeda-beda pula Kak. Ya. Ini yang terpenting mengapa kurikulum operasional itu berbeda antar satuan pendidikan. Jadi tidak bisa sama Kak nanti Kak. Ya. Ini tidak bisa sama nanti walaupun Kak ini ada satu wilayah kecamatan sama gitu misalkan, ataupun satu kelurahan sama misalkan, tetapi jarak tempuhnya antara kelurahan itu berada di beda RW atau beda kelurahan itu sangat berbeda Kak, ya budayanya yang ada di wilayah situ itu berbeda sehingga peserta didik kita juga akan berbeda dengan sekolah yang lain. Maka dalam hal ini di dalam penyusunan kurikulum operasional itu satuan pendidikan satu dengan yang lain akan berbeda. Ya, ini berkaitan dengan kultur yang ada di wilayah, termasuk kultur gerak di mana peserta didik atau murid kita itu tinggal. Berikutnya Kak, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJUK Kak. Jadi silakan kakak-kakak pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJUK di sekolah kakak, itu kakak-kakak bisa cerita sesuai dengan apa yang kakak-kakak laksanakan. Ya, di kurikulum merdeka ini kakak-kakak pada saat menyusun silahkan kakak-kakak ketika menyusun silahkan bisa berbagi cerita Kak. Dan antara satu dengan yang lain itu pasti berbeda, itu pasti Kak. Saya pastikan berbeda. Ya.
Ini tidak bisa disamakan. Tentunya nanti dari kakak-kakak satu dengan yang lain itu akan berbeda. Silahkan yang mau menyampaikan, Kak. Mungkin dari Kak Praba yang tadi masuk, terlempar Kak Praba. Kak Prabawati. Monggo, Kak. Nggih, Kak Parti, terima kasih untuk waktunya. Nggih, Kak. Terkait dengan penyusunan kurikulum ya, Pak. Nggih. Kurikulum PJOK. Saya selama di sekolah nggih, sebenarnya kalau secara garis besar kurikulum itu selalu bagian tim kurikulum nggih, Pak, yang apa ya intinya yang menyusun ngoten. Untuk Bapak Ibu guru pasti akan dimintai sedikit tentang apa ya pendapat biasanya ngoten. Nah, kami Bapak Ibu guru biasanya juga untuk pembentukan visi misi sekolah biasanya juga disampaikan juga. Kemudian Bapak Ibu guru yang lainnya juga dimintai pendapatnya apakah sudah sesuai atau mungkin ada yang perlu dirubah. Itu setiap 1 tahun ajaran selesai. Biasanya di awal tahun ajaran, Pak. Itu di sekolah saya. Terus kemudian untuk PJOK karena biasanya juga dari MGMP PJOK ya Pak ya, yang intinya yang membuat atau memberikan masukan ngoten. Itu biasanya kami juga menyiapkan modul ajar yang digunakan untuk lampiran di kurikulum tersebut. Ngoten Pak. Mungkin dari yang lain Pak Parti. Oke, terima kasih luar biasa dari Kak Praba. Jadi Kak Praba itu menceritakan di sekolahnya bahwa di awal tahun itu di sekolah itu direview lah ya Kak ya, dirapatkan kalau tadi Kakak dirapatkan atau direview atau apalah tadi kaitannya dengan visi misi, kemudian bagai kurikulum juga nanti menyusun kurikulum, dan dari Kak Praba lagi juga tadi dilibatkan baik secara langsung maupun yang jelas secara langsung kaitannya dengan kurikulum yang ada dalam bentuk penyusunan kurikulum di khususnya kurikulum yang PJOK. Nah, dalam hal ini dari Kak Praba tadi kaitannya dengan kurikulum PJOK itu ada MGMP ya Kak, ada MGMP yang juga membahas hal tersebut sehingga nanti di dalam pelaksanaannya tentunya dari MGMP juga memberikan ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu bekal-bekal dan tentunya akan menjadi bahan. Tentu selain itu juga akan menjadi pertimbangan dan dilaksanakan di sekolah itu sesuai dengan masing-masing sekolah, sesuai dengan karakteristiknya yang ada di sekolah tersebut. Itu luar biasa. Terima kasih Kak Praba. Mungkin ada yang mau menyampaikan lagi Kak? Silakan kakak-kakak yang lain. Monggo Kak. Tidak apa-apa kita berbagi, sharing. Kak Agus silakan Kak Agus. Ya, saya mencoba Kak Parti berkenaan yang kita lakukan. Pertama-tama kita menyusun tetap dari Prota, jadi tetap menetapkan program tahunan, kemudian kita pilah lagi menjadi prosem atau program semester. Setelah program semester itu kita susun, baru kita pilih, kemudian kita ambil juga dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai dari masing-masing fase.
kemudian baru kita susun standar untuk penyelesaiannya itu. Jadi kurikulumnya tetap kita dasarkan dari waktu, kemudian juga kalender pendidikan, khususnya kalender pendidikan sekolah yang tentunya sudah muncul di awal tahun pembelajaran. Kemudian kita susun, baru kita buat sesuai dengan apa yang akan kita berikan kepada anak sambil melihat prota dan promes yang menjadi acuan itu. Itu Kak Karti yang biasanya kami lakukan. Terima kasih. Terima kasih Kak Agus, luar biasa. Dari Kak Agus ini lebih masuk ke lebih ke terperinci ya Kak ya. Jadi luar biasa juga Agus. Adanya prota program tahunannya seperti apa, kemudian ada promesnya program semesternya, kemudian diturunkan di breakdown lagi dengan capaian pembelajarnya, standarnya seperti apa, dan itu juga dilakukan di awal tahun. Jadi dilakukan juga di awal tahun. Oke, terima kasih Kak Agus, luar biasa. Kita bungkus ya Kak ya, ini dari Kak Praba dan Kak Agus sudah mewakili semuanya. Jadi yang intinya kalau digabungkan, dikolaborasikan semuanya itu benar Kak. Jadi ada visi misi sekolah, kemudian kurikulum, kolaborasi dengan KKG, MGMP, kemudian di sana juga nanti di breakdown ada disampaikan Kak Agus, ada prota, promes dan lain sebagainya Kak. Nah, kita berbagi cerita ya Kak, itu hanya berbagi cerita pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Mari Kak kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi berkaitan dengan hal ini Kak, jadi bagaimana kakak-kakak itu merancang tadi program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK Kak. Ya, jadi berkaitan dengan kurikulum PJOK, jadi pertanyaan yang berikutnya Kak, dalam hal proses perancangan program PJOK, bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu, nah kemudian apa saja selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK Kak. Ya, kemudian hal ini ya ada bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku Kak. Nah Kak, ini di modul sudah ada Kak, jadi ini kita mereview lagi Kak, artinya kalau kakak kemarin itu ya sedikit banyak, saya yakin semuanya membaca gini. Nah, ini 3 pertanyaan ini Kak, ya 3 pertanyaan ini. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ya, silakan nanti kakak-kakak bisa berbagi karena ini pertanyaan di modul ada Kak. Kemudian apa saja yang selama ini Ibu Bapak atau kakak-kakak itu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Dan yang berikutnya, bagaimana Ibu Bapak atau kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, Kak. Silakan, Kak. Jadi dari awal, ya dari awal. Nah dari awal Kak ini, kakak-kakak bisa menyampaikan pendapatnya, Kak. Ini yang didiskusikan pada saat di LMS. Silakan, Kak.
Ini di chat atau di anu Kak Pardi? Disampaikan aja Kak. Disampaikan aja. Halo? Disampaikan aja Ya. enggak apa-apa Kak. Iya. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Itu Kak ya? Ya. Kalau dari saya SDI Sriati yang Iya. biasa kami lakukan pada saat raker itu kita pemetaan materi Kak. Pemetaan Jadi materi dari ya Kak ya. ya pemetaan materi kita pilih-pilih materi mana yang perlu kita prioritaskan dengan metode seperti apa, dengan modifikasi seperti apa yang nanti bisa masuk dalam pembelajaran tersebut. Karena dengan anak-anak kita yang bisa dikatakan banyak yang tingkat tingkat agility-nya, kelincahannya ini mungkin perlu kita kembangkan lagi. Ini kita prioritaskan ke atletik. Kita pilih-pilih, kita awalkan untuk atletik di larinya, di fisik dasarnya, untuk mengawali pembelajaran. Nah, kemudian baru setelah atletik, kita masuk ke permainan. Permainan itu ada permainan besar dan permainan kecil. Tidak keluar dari apa yang dulu pernah kita nikmati bersama dalam perubahan kurikulum sebelum Kurtilas itu kurikulum apa Kak Mardi, setelah CBSA naik lagi kurikulum yang penyempurnaan itu apa itu namanya? Itu Kurikulum kurikulum apa satuan Kak tingkat. Mardi? Dulu Kurikulum tingkat sebelum Kurtilas itu apa Kak Mardi? Yang zamannya KTSP ya Pak. TSP. KTSP ya, KTSP Iya. tingkat satuan pelajaran ya. Itu baru kita ke olahraga pilihan. Kalau di sini itu kan walaupun di Kumer ini tidak ada olahraga pilihan, tidak seperti yang dulu, tetapi dan pembelajarannya pun ini saya lihat di kurikulum yang Merdeka ini kan cenderung permainannya didominasi. Terus di atletiknya pun juga, ini saya berbicara konteks SD ya. Ini di SD itu cenderung ke banyak permainannya. Di atletik justru malah di tengah-tengah materi ataupun kadang di akhir materi, di akhir semester itu munculnya seperti itu. Tetapi kita pilih dulu karena di sini kan soalnya bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang. Nah, kita modifikasi Kak Parti. Karena setelah liburan barangkali ya di tahun ajaran baru ya, ini kan kita berbicara di tahun ajaran baru. Ini kan banyak kegiatan anak-anak di rumah yang tidak tidak melibatkan fisik. Jadi dominan mereka itu banyak stay di rumah yang berpegang pada gadget. Nah, untuk itu kita dari SDI Sriati biasanya kita switch untuk atletik kita awalkan. Kita berikan pembelajaran yang untuk mempersiapkan ke cabur-cabur yang lain itu agar lebih bisa dinamis dan statis seperti itu. Kalau basicnya di atletik itu mau bawa kemana saja, anak-anak sudah siap. Kita sudah siap dalam bentuk permainan seperti itu. Jadi tidak monoton ke atletik, tapi kita ambil diawalkan untuk atletik kita awalkan, tapi dalam bentuk permainan. Kita modifikasi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan materi di tengah-tengah permainan, ada permainan bola besar, bola kecil. Terus nanti di akhir-akhir semester biasanya kita sambung dengan pembelajaran pilihan, olahraga pilihan. Di situ ada renang, ada walaupun kita tidak mutlak di umur sebetulnya
metode yang KTSP yang dulu, kemudian yang sebelum KTSP itu apa itu namanya Kak Pardi itu, yang ada perubahan itu yang 2000 apa itu namanya, kurikulum apa itu namanya, lupa saya. Dulu pada saat saya ngajar di SMP itu ada kurikulum sebelum KTSP itu kenapa Pak Pardi? Udah, Kak, kita urutkan aja Kak. Kurikulum Merdeka, kurikulum Bukan 13 sebelum KTSP itu Pak. Tahun berapa itu 2005-an itu loh, 2005 atau 2000 berapa itu kan sebetulnya jauh lebih bagus juga. Ini kan menurut saya kalau Umer ini kita walaupun kita masih pakai branding Kumer, tetapi saya juga masih melekatkan, memosisikan pembelajaran olahraga ini tidak lepas dari kurikulum yang dulu seperti itu. Atau Artinya, bukan kurikulum berbasis kompetensi itu Kak? Bukan. lah yang dulu ada perubahan itu terus di peraturannya itu ada perubahan itu loh Kak. Ada apa namanya revisi itu loh Kak. Lupa saya itu. Itu kan sebetulnya jauh lebih bagus juga seperti itu. Cuman Umar ini yang namanya kurikulum merdeka itu kan kita juga berbasis merdeka ini kan ya harus berbasis kompetensi ini juga harus olahraga itu sebetulnya dari tahun ke tahun ya hampir sama semua. Tinggal kita pintar-pintar sebagai guru itu bisa mengkombinasikan, mengkolaborasikan dengan materi-materi yang sekarang. Kalau sekarang cenderung anak-anak itu kan biar kita berikan kesempatan untuk mereka melakukan kegiatannya sendiri, terus kemudian kita arahkan menuju ke materi utama, kemudian kita sampaikan peraturan-peraturan yang harus diikuti, yang harus dipahami, sehingga tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Seperti itu Kak Pardi. Terima kasih Kak Baktiar, luar biasa ini pemahaman kurikulumnya sangat detail ya, berbagi pengalaman dari CBSA. Kemudian tadi itu yang sebelum CBSA itu Setelah CBSA apa Kak? Setelah setelah CBSA itu yang KBK Kak ya. iya, setelah CBSA itu apa itu ya? Yang ada perubahan itu loh Kak, versi apa itu namanya? Saya lupa itu. Tahun 2004 kalau nggak salah Kak. 2004 Kak. Itu ada kurikulum penyempurnaan kurikulum itu. 2004 itu KBK Kak. Apa ya lupa Ya. saya. Nah, di kurikulum 2024 itu kurikulum KBK Kak, kurikulum berbasis kompetensi kalau 2024. KBK, KBK. Seperti itu Kak. Jadi KBK dan lain sebagainya sampai sekarang kurikulum Merdeka yang sebelumnya ada KTSP. Ya menurut saya kurikulum yang dulu pun sebetulnya jauh juga lebih bagus. Cuman ini kita sempurnakan dengan yang namanya kurikulum Merdeka, memberi kesempatan anak-anak untuk menjadi pusat pembelajaran juga. Jadi kita sebagai guru memberikan ruang untuk mereka untuk melakukan aktivitas geraknya yang harus kita modifikasi, yang harus kita berikan inovasi, kreativitas supaya pembelajaran yang kita tuju tercapai. Itu sih seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih Baktiar, luar biasa. Berikan aplaus buat Kak Baktiar yang sudah menyampaikan kaitannya dengan kurikulum. Hampir menjawab semua ya Kak ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah ketika kita merancang. Jadi sebenarnya kan yang kedua itu pertanyaan intinya itu bagaimana merancang, kemudian menjadi sesuatu yang bernilai, dan yang ketiga itu adalah mengintegrasikan. 3 pertanyaan sudah dijawab sekaligus oleh Kak Baktiar. Kaitannya dengan merancang tadi Kak Baktiar itu sudah memberikan kaitannya dengan ilmu gerak dari awal harusnya sebuah permainan atletik dalam bentuk permainan itu rancangannya sudah luar biasa Kak. Tadi saya mendengarkan bahwa atletik di tingkat yang disampaikan Kak Baktiar itu dalam bentuk permainan ya Kak ya, itu kan sudah sebuah rancangan. Kemudian untuk hal sesuatu yang bernilai atau yang dipelajari murid ketika
di kelas PJOK, jadi kakak-kakak tadi atau Kak Badian menyampaikan bahwa ada sebuah kreativitas atau modifikasi guru sehingga nanti anak-anak itu merasa ada sesuatu yang dianggap bernilai dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengintegrasikannya? Ya tentunya dengan prioritas, dengan dimodifikasi, kemudian dengan peraturan dan lain sebagainya. Itu ya Kak ya, kita bungkus Kak yang ini, atau ditambahkan ada tambahan lain dari teman-teman atau kakak-kakak yang lain? Mungkin Kak Agus ada tambahan Kak, silakan Kak Agus. Cukup. Oh, cukup. Ya, terima kasih Kak Agus. Kalau cukup ini karena kan kita sampai jam ya 15 ya Kak ya, 1, 2, 3 ya. Masih ada waktu Pak. Kita lanjutkan Kak. Jadi 6 faktor dalam pengembangan kurikulum itu ada rujukan Pak ke materi berikutnya Kak ini Kak. Faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan program PJOK itu yang pertama Kak ada kebutuhan dan karakteristik murid atau peserta didik. Tadi kakak-kakak juga sudah cerita banyak kaitannya dengan kebutuhan dan karakteristik murid atau peserta didik. Konteks masyarakat tadi juga sudah disampaikan kakak-kakak, kaitannya masyarakat satu dengan yang lain itu tentunya mempunyai adat yang berbeda-beda. Kemudian waktunya juga, waktunya berbeda Kak antara level 1 ya. Kemudian apa dari berbagai macam level itu akan berbeda Kak dalam proses pembelajaran. Ya, jadi ada yang 30 menit, ada yang 45 menit dan lain sebagainya Kak. Dalam hal ini konteks waktunya juga berbeda atau alokasi jam pelajarannya juga ada. Cakupan dan tahapannya juga berbeda dan teknologinya pun juga mungkin bagaimana penerapannya ketika kita mengajar di siswa kita. Tentunya masing-masing siswa yang ada di kita ampu Kak, itu akan berbeda-beda. Oleh karena itu yang mempengaruhi 6 faktor dalam pengembangan program PJOK itu ada 6 ya Kak ya. Kebutuhan dan karakteristik peserta didik tentunya berbeda. Ya, kemudian konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan serta teknologi Kak. Berikutnya Kak, kita masuk ke aktivitas yang ketiga dengan waktu yang tersisa ya Kak, kita cepat sekali. Kak, aktivitas yang ketiga itu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara ya Kak, atau Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional Kak. Ya, menurut kakak-kakak di dalam kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK tadi Kak? Silakan Kakak. Jadi kata kunci yang kita bahas berulang kali tadi itu sebenarnya apa Kak? Ya, dari pendapatnya Kak Batiar, Kak Agus, Kak Praba, mungkin juga Kak Helmi, Kak Rinaldi, dan kakak-kakak yang lain termasuk Kak Rasid, Kak Rizky, Kak Agustri, ya Kak April dan lain sebagainya, silahkan Kak. Jadi menurut kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK Kak? Mau dituliskan di chat atau langsung Kak? Sudah disampaikan semuanya tadi kakak-kakak semua sudah menyampaikan, tapi tanpa menyadari bahwa kakak-kakak itu sudah menyampaikan, ya sudah menyampaikan apa yang kita bahas tadi berulang kali itu kata kuncinya kakak-kakak sudah menyampaikan, ya yang telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK tadi Kak. Itu sudah semuanya Kak, jadi kakak-kakak sudah menyampaikan semuanya. Ya hanya kita harus fokuskan lagi Kak, ini lebih ke spesifiknya.
Kita masuk ke aktivitas yang ketiga itu kita sudah masuk ke muara yang ini Kak. Apa namanya? Apa sih jadi pengembangan kurikulum PJUK yang nantinya akan Kakak laksanakan dalam proses pembelajaran yang ada. Silakan Kak. Mungkin ada perwakilan yang Pak Praba tadi sudah, Kak Batiar sudah. Yang saya pengen dengar dari Kak Helmi, Kak. Silakan Kak Helmi. Iya Kak, pasti cek. Dengar enggak Kak? Ya, dengar sekali Kak. Kak Helmi monggo Kak. Oke. Menurut Bapak atau Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Kalau menurut saya itu berpusat pada peserta didik, kurikulum, terus teknologi, serta pencapaian guru untuk mencapai tujuan yang bersama Kak Pardus. Oke, luar biasa dari Kak Helmi ya. Terima kasih Kak Helmi. Jadi sudah disampaikan lengkap. Jadi dari materi, kemudian dari kompetensinya, dari tujuannya, dari peserta didiknya, ya itu kan berulang kali kita sampaikan ya tadi kan, ya intinya ke arah sana. Ya, untuk bisa kita pilah-pilah atau kita spesifikkan Kak, kita bahas bersama-sama Kak yang kaitannya dengan apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik dari kurikulum merdeka Kak, ya. Jadi kalau saya fokuskan Kak tadi yang di awal tadi Kak ini, yang pertama yang disampaikan Kak Helmi sudah betul. Kemudian saya tambahi yang berkaitan dengan materi, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dasar dan karakter peserta didik. Ya, ini materinya Kak ya. Jadi materinya tadi sudah disampaikan Kak Agus, Kak Bahtiar ya, materi dengan modifikasi macam-macam tadi diulang-ulang juga itu artinya sekali kaitannya dengan hal tersebut itu kita seling melakukan proses pembelajaran yang ini dimodifikasi ini, besok lagi ini modifikasi ini kan terus ya. Ini sudah kita lakukan Kak. Jadi fokus pada materi esensial Kak. Esensial itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing dan karakteristik sekolah dan siswa yang ada di sekolah kakak-kakak. Kemudian kompetensi peserta, kompetensi pengembangan kompetensi dan karakter dalam hal ini adalah pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Jadi kompetensi sosial, emosional, dan moral dari peserta didik. Kemudian juga ada fleksibilitas pembelajaran Kak, ya, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum ini disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Tadi disampaikan Kak Helmi juga. Jadi kurikulum itu dalam pengembangannya sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik. Sehingga karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan masyarakat sekitar itu disesuaikan dengan budaya setempat. Ya, jadi kurikulum itu disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, kemudian juga karakteristik satuan pendidikan yang ada di sekitar kakak-kakak, di sekolah kakak-kakak. Konteksnya apakah lingkungan sosial dan budaya yang ada di masyarakat sekitar sekolah yang ada di sana. Nah, sekarang kakak-kakak, saya akan mengajak bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara Kak, ya. Kita lebih jauh lagi mengaitkan, ya, lebih jauh lagi mengaitkan kaitannya dengan karakteristik kurikulum merdeka Kak. Nah ini Kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, ya. Ya dalam hal ini Kak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan sudah semuanya Kak tadi. Ini. Jadi intinya untuk satu
pertanyaan tadi ya Kak ya, yang ini ya Kak. Nah ini kata kunci yang berulang kali dalam pengembangan kurikulum PJOK itu ada 3 ya Kak. Ini fokus pada materi esensial, kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, dan fleksibilitas pembelajaran Kak. Ini. Kemudian Kak, yang berikutnya mari kita diskusi kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh. Ya, dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Dalam hal ini Kakak, maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ini Kak, bahwa pendidikan adalah menuntun. Ya, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Ya, jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kenapa Kak? Karena anak-anak kita, peserta didik kita itu, antara anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda Kak. Maka kita harus bisa melakukannya berbeda. Yang pada akhirnya dalam proses pembelajaran yang kita lakukan kemarin sudah kita bahas Kak. Pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dalam hal proses pembelajaran yang ada di sana dengan proses pembelajaran diferensiasi. Oleh karena itu Kak, dari Ki Hajar Dewantara ini yang sudah disampaikan itu adalah sebenarnya pahlawan kita sudah menyampaikan Pak, sudah memberikan satu tuntunan atau menjadikan sebuah ide gagasan yang luar biasa dan sampai saat ini masih bisa berlangsung dan berlaku Kak. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Kak. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini Kak dari Ki Hajar Dewantara itu menuntun, kita tugasnya menuntun Kak. Ya, tidak lagi seperti dulu ya, seperti dulu itu berkaitan dengan bahwa semuanya nanti sumbernya dari guru seperti yang disampaikan Kak Batiar. Ternyata sekarang adalah sumbernya semuanya muaranya ke peserta didik ya. Atau kemarin kita sudah pelajari kaitannya dengan SCL, Student Center Learning gitu. Jadi bukan teacher center learning, tidak lagi teacher center learning ya, tetapi sudah student center learning. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun Kak, tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa Kak? Agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasar hidup atau lakunya dalam hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ya, jadi kita itu hanya sifatnya menuntun Kak, tumbuh kembangnya ya dalam hidup kekuatan kodrat dari masing-masing anak. Ini Kak, jadi sumbernya dari halaman 10 tahun 2022 dari Ki Hajar Dewantara 1936 Kak. Berikutnya Kak, pada sesi akhir pada kali ini saya akan menyampaikan secara tegas bahwa peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, 3 karakteristik utama kurikulum merdeka. Ini yang penegasan yang harus saya sampaikan Kak. Kaitannya dengan apa toh yang prinsip karakteristik utama dalam kurikulum merdeka, kan begitu Kak. Nah, kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan berbuat desain Kak. Ya, ini lebih mengerucut lagi yang berkaitan dengan berbuat desain di dalam pengembangan kurikulum PJOK Kak. Gitu Kakak, mungkin ada yang akan disampaikan sebelum nanti saya akan menyampaikan beberapa informasi atau menyampaikan hal-hal yang lain. Silakan Kakak ada yang akan disampaikan mungkin dari Kak Agus. Tidak ada Kak Pardi. Ada Kak Batiar, monggo Kak. Ada yang mau disampaikan? Yang lainnya dulu Kak. Udah bosen mbek suaraku Kak. Oke.
Oke, kakak, jadi yang kalau tidak ada yang mau disampaikan, kakak silakan nanti ini kak, jadi nanti akan saya sampaikan setelah tatap maya pada hari ini, nanti semua kakak-kakak akan menuliskan refleksi kak. Ya, ini saya selalu mengingatkan terus, ya, selalu mengingatkan baik secara di maya ya saya ingatkan, di grup saya ingatkan lagi, monggo segera dikerjakan, ditulis tugas-tugas yang belum dikerjakan, silakan kakak-kakak menuliskan tugasnya kak, diselesaikan, baik lakukan yang kemarin harus dilakukan, kemudian yang berikutnya refleksi. Nah sekarang hari ini kak, pada hari ini hari Sabtu 28 ini kakak-kakak tetap maya, tapi setelah itu nanti kakak-kakak selepas ini silahkan mulai melakukan refleksi kak. Ya, refleksinya apa? Nah nanti silahkan diklik next pada kuatkan pemahaman. Jadi ini kan 1.5.c.1 kak, kuatkan pemahaman kaitannya dengan pengembangan kurikulum PJOK. Ya, itu nanti dengan klik kemudian di sana ada refleksi. Setelah refleksi ada penutup dan baru nanti kakak-kakak akan melanjutkan di modul berikutnya. Itu ya kak ya. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada yang mau disampaikan, kita tutup pada hari ini dengan foto sesi bersama. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu, saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, kita bisa foto bersama. Setelah itu saya minta bantuan Kak Agus bisa memimpin doa pada sesi tatap maya pada hari ini. Silakan. Mari kakak-kakak semua bisa on kamera dulu, kita akan berfoto bersama. Yang masih off silahkan kamera dibuka. Ya. Oke, kakak-kakak semua kita berfoto dulu. 1, 2. Oke, sekali lagi ganti gaya boleh. 1, 2. Oke, kakak-kakak semua, kita akan menutup pertemuan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Terima kasih Kak Parti, waktu saya kembalikan. Terima kasih Kak Agus dan kakak semuanya. Selamat berlibur, selamat berefleksi, dan selamat bersukacita bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Kak ya. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah minggu depan akan kami sampaikan informasi dari Dinas Pendidikan terkait yang PKS di SMP, berarti dari Dinas Pendidikan Kota Kabupaten. Kalau yang SMA SMK berarti nanti dari Capdin 1 ya Kak, kaitannya dengan nanti kita persiapan. Nanti tentunya kan akan ada tatap muka, kita berada di mana, surat izinnya nanti seperti apa, dan kita menyiapkan semuanya. Tetapi tentunya saya minta bantuan dan mohon kakak-kakak tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kolaborasi kerjasama, saling berbagi ilmu ya Kak, saling berbagi ilmu kita di dalam proses pembelajaran sebagai profesi kita guru PJOK di Kota Semarang Kak ya. Kita kelas 18 itu bukan mewakili kecamatan, sekolah atau tidak, tetapi kita adalah mewakili Kota Semarang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam PJOK. Terima kasih.